Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yaitu 000 akan mendemokan game yang telah kami rancang di software Greenfoot. Game ini berjudul Hungry Shark. Game ini kami buat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya saya Rehana Alia Rahmadi akan coba merun game yang telah kami rancang ini. Di sini ada homepage, di mana ada 2 button dan 1 info. Di info ini terdapat nama member. Di help ini terdapat instruksi cara memainkan game atau how to play. Klik kanan untuk ke kanan, klik kiri untuk geser ke kiri, raih 100 skor untuk menemui monster. Jika ingin menembak monster, tekan spasi dan tembak 5 kali untuk memenangkan game. Saya akan mencoba mendemokannya. Setelah ini akan muncul sampah dan ikan. Kita harus memakan ikan sampai 100 untuk mencapai 100 skor. Dan jika kita memakan sampah, nyawa kita akan berkurang. Kita diberikan 15 nyawa, yang mana akan berkurang 1 jika kita memakan 1 sampah. Saya akan memakan ikan. Tadi saya tidak sengaja termakan sampah, maka berkurang nyawanya. Seperti ini. Kita harus mencapai skor 100 untuk menemui si monster. Jika kita bisa mengalahkan monster, maka kita akan memenangkan game ini. Di sini saya mencoba untuk tidak tersentuh dengan si sampah agar nyawa saya tidak berkurang. Nah, itu tadi kita kena peluru dari si monster ya, maka nyawa kita akan berkurang juga 1. Saya akan mencoba menembak monster sebanyak 5 kali untuk memenangkan game. Nah, ini adalah tampilan menangnya. Lalu kita akan press exit. Bagaimana kalau kita mengalahkan diri kita di sini? Saya akan mencoba main tapi kalah ya. Saya akan mencoba makan banyak sampah hingga nyawanya habis semua. Nah, itu nyawa kita tinggal 1. Maka muncul page kalah, dan di sini juga ada button exit. Bagaimana kalau kita mengalahkan diri ketika kita ditembak peluru oleh monster? Kita akan mencobanya. Berarti kita perlu 100 skor ya, supaya bisa menemui si monster. Nah, kita akan coba si monster mengalahkan kita. Maka akan muncul page kekalahan, dan ini sama seperti yang tadi, dan akan ada button exit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja aktor, objek, kelas, dan inheritance yang ada pada game kami. Sebelumnya, aktor itu adalah entitas yang berinteraksi dengan sistem. Di sini ada aktor, ada counter. Counter itu untuk menghitung yang skor tadi. Lalu ada counter 2 yang menghitung nyawa kita. Lalu di sini ada enemy. Enemy dengan objek musuh. Ada button play,
untuk memulai game, button back untuk kembali, bomb itu yang dikeluarkan hiu ketika menyerang si monster. Lalu ada button exit untuk keluar, button help untuk memunculkan page instruksi game. Lalu ada aktor hiu, ada aktor ikan ini adalah makanan hiu tadi ya, ada 1-7. Lalu ada info yang berisi nama-nama anggota kelompok Null Not Null. Lalu ada aktor peluru yang dikeluarkan oleh si monster untuk menyerang hiu. Dan ada aktor sampah 1-5. Nah, selanjutnya ada objek. Objek itu adalah instance dari sebuah kelas dalam pemrograman. Nah, objek ini ada atributnya dan metodenya. Objek itu biasanya berinteraksi satu sama lain melalui pemanggilan metode. Objek itu ini dari ikan itu ada ikan 1. Nah, ikan 1 itu adalah objek barunya. Sama seperti sampah 1 itu objek dari sampah. Tuh. Nah, selanjutnya ada class. Class itu template untuk mendefinisikan karakteristik si objek. Kelas itu mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objeknya. Di sini contohnya semuanya ini adalah kelas. Misalnya dengan enemy itu kelas enemy. Nah, maaf. Lalu ada hiu, itu ada kelas hiu yang mana kelas hiu itu bisa menembak, bergeser ke kiri dan ke kanan dan memakan. Lalu ada kelas sampah, yang mana sampah itu bisa dimakan. Nah, selanjutnya ada inheritance. Inheritance itu ada pada kelas enemy. Nah, enemy ini kan kelas induk. Kelas musuh itu kelas anaknya. Jadi kelas anak ini akan memiliki akses ke semua metode yang ada di enemy. Musuh ini adalah kelas anak, enemy adalah kelas induk. Nah, kelas musuh ini bisa mengakses semua metode dan properti yang didefinisikan di dalam kelas enemy. Itu adalah salah satu bentuk inheritance. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam world. Yang pertama itu adalah end page. Nah, di end page ini ada button exit. Lalu yang kedua ada help page. Help page ini ada instruksi cara bermain game dan button back. Lalu ada home page. Home page ini adalah page yang pertama kali kita jumpai ketika memulai game. Ada info, ada button start dan button help. Lalu ada info page. Nah, ini nama anggota kelompok kami dan ada button back. Lalu ini adalah my world, di mana kita memainkan gamenya. Di sini dimainkan lagu atau background musik sebagai untuk memeriahkan game seperti game pada umumnya. Lalu yang terakhir ada win page. Di win page ini ada button exit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alia Zulhanifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Penerapan enkapsulasi pada game ini terletak pada kelas hiu. Nah, kami membuat beberapa atribut menjadi private dan memberikan akses melalui metode getter dan setter. Ini memastikan bahwa variabel-variabel hanya bisa diakses atau diubah melalui cara yang terkendali. Di bagian atribut seperti count, can shoot, post x dan post y dideklarasikan dengan modifier access private. Artinya, atribut ini hanya bisa diakses langsung dari dalam kelas hiu. Akses dari luar kelas harus melalui getter dan setter. Nah, selanjutnya di bagian konstruktor, getter dan setter digunakan untuk membaca dan mengubah nilai atribut post x dan post y. Post x dan post y. Nah,
Ini memberikan kontrol penuh atas bagaimana data dapat diakses dan dimodifikasi. Misalnya, setiap kali nilai POSIX diperbarui dengan setter, lokasi hiu otomatis diperbarui dengan set location. Nah, ini adalah contoh enkapsulasi perilaku bersama data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Kelas abstrak adalah jenis kelas dalam pemrograman yang tidak dapat langsung digunakan untuk membuat objek secara instan. Sebaliknya, kelas ini dirancang untuk menjadi dasar bagi kelas-kelas lain. Kelas lain yang turun dari kelas abstrak ini harus mengimplementasikan atau melengkapi detail yang ditentukan oleh kelas abstrak. Nah, di kelas abstrak dalam file ini adalah kelas sampah dan kelas ikan. Kelas ikan dan juga kelas sampah. Nah, saya akan mengambil contoh kelas sampah ini. Kelas sampah didefinisikan sebagai kelas abstrak. Ini berarti kita tidak bisa membuat objek secara langsung dari sampah. Sebaliknya, kita bisa membuat kelas lain yang mewarisi dari sampah, seperti sampah 1, sampah 2, sampah 3, sampah 4, dan sampah 5. Kelas sampah mungkin memiliki karakteristik atau metode yang umum untuk semua sampah. Tetapi detail spesifiknya akan diisi oleh kelas-kelas turunan tersebut, seperti sampah 1, sampah 2, sampah 3, dan sampah seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Laila. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan terkait polimorfisme dan interface. Polimorfisme itu sendiri di game ini terletak pada metode spawn musuh, public void spawn musuh. Di dalam My World Java, logika untuk spawn musuh ini secara dinamis menggunakan polimorfisme. Metode seperti spawn musuh ini memanfaatkan polimorfisme untuk membuat berbagai jenis musuh atau entitas saat permainan berjalan. Pada contoh ini, enemy dideklarasikan sebagai aktor, tetapi pada runtime bisa berisi objek dari kelas musuh atau ikan. Inilah polimorfisme. Variabel enemy merujuk pada objek dari kelas turunan yang akan dieksekusi sesuai implementasi spesifiknya. Baik, selanjutnya itu ada interface. Di sini kami membuat kelas baru bernama clickable. Clickable ini berisi public interface clickable yang berisikan dua metode. Yang pertama itu void on click. Metode ini dijalankan saat objek diklik, lalu void on hover. Metode yang dijalankan saat objek di hover. Kelas-kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib menyediakan implementasi untuk kedua metode tersebut. Contoh kelasnya itu seperti kelas play, back, exit, help, dan info. Nah, di kelas play ini terdapat public class play extend actor implements clickable yang berisikan override dari metode clickable tersebut, yang dimana ada public void on click dan public void on hover. Begitu juga dengan class back, public void on click, dan public void on hover. Lalu kelas exit, kelas help, dan itu ada info. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan penjelasan mengenai game ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.